Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam TV di program Selamat Pagi Maluku Utara. Dan di kesempatan hari ini saya Ibra Hamzah selaku host, tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM. Beliau adalah Ketua Badan Kontak Mustaqim BKMT Provinsi Maluku Utara, dan bersama Ibu Dr. Wirda Alwan dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Apa kabar Ibu berdua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Walau di awal-awal Ramadan kali ini kita semua selalu diberikan kesehatan, Bu. Host juga sehat. Iya, pastinya, Bu. Iya, baik. TV juga sehat. Baik pemirsa Gamalama TV, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sehat di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu kita akan dengarkan sedikit pengantar yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama mungkin dari Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Iya, terima kasih Pak Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hajihil asiyah. Amma ba'du, pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di awal Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ibra yang ada mudah-mudahan kita punya puasa, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kita bisa puasa dengan sempurna. Kita tahu bahwa pemirsa Gamalama TV bahwa puasa ini merupakan kewajiban, wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hamba yang beriman. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Di sini kita lihat puasa ini wajib. Berarti wajib bila kita melaksanakan dapat pahala, dan tidak melaksanakan kita mendapat dosa. Jadi pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, dan juga di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, berpuasalah kalian akan sehat. Nah, ini kaitan sekali dengan kita penjudul hari ini ya, ada Wirda juga Pak Ibra ya, bahwa kita memasuki bulan Ramadan kita harus sehat fisik, sehat mental, sehingga kita bisa ibadah dengan sempurna ya. Terus di surat At-Tahrim ayat 11 ini untuk keluarga. Kita sebagai ibu-ibu yang punya kewajiban utama ya untuk melihat anak-anak kita. Di surat At-Tahrim ayat 11 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah bilang, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita mau dapat supaya ini bulan Ramadan ini kan ada sebenarnya surga dibuka lebar-lebar. Itu hadis riwayat Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka dikunci, dan setan diikat ya. Jadi kalau perintah untuk melaksanakan, berarti anak-anak kita pun yang sudah balik harus melaksanakan puasa sampai selesai. Kecuali kalau masih di bawah 5 tahun, kita ikut kemampuan mereka, tidak boleh kita paksakan. Kita sebagai ibu, al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik pertama dan utama dalam keluarga, sebelum anak-anak itu ke sekolah, ke tempat bermain dan lain-lain. Marilah kita menjadi panutan untuk anak-anak kita. Jangan maghrib ketorang suruh anak-anak salat, baru ketorang masih dengan televisi ya, masih HP, main WA. Anak bilang, mama saya sendiri masih duduk. Coba kita jadi ibu yang baik sebagai al-ummu madrasatul ula tadi.
kotoran su dengan cipu ya. Mari nak kita habis buka puasa kita salat sama-sama. Itu tunjukkan baik untuk anak-anak kita dan mereka rekam. Insya Allah sampai mereka besar, insya Allah mereka tahu dulu mama selalu siap dulu bersuruh saya salat, dan mereka akan melaksanakan hal yang sama. Jadi kepada pemirsa Gamal TV, mari kita menjadi ibu yang baik, menjadi keluarga yang baik, ibu yang baik juga untuk istri, yang baik juga untuk suami ya. Mari kita hormati suami, lihat suami punya kebutuhan di bulan Ramadan ya, juga anak-anak, sehingga insya Allah kita lebih meningkatkan silaturahmi dan kita jauh dari penyakit ya. Kita sehat dalam bulan Ramadan itu, fisik kita sehat, mental kita sehat, kita juga nanti jaga makan toh, minum yang bagaimana ini nanti dokter yang jelaskan. Mungkin itu dari saya sementara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa Gamal TV, sudah kita dengarkan pengantar dari Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari sisi kesehatan. Ada Ibu Dr. Wirda Albar dari Dinas Kesehatan Kota Ternate akan menyampaikan terkait dengan pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar tadi yang dikatakan Ibu Haji bahwa manfaat puasa itu bukan hanya dari sisi kita secara agamanya, untuk kesehatan juga punya manfaat, baik itu manfaat dari kita lihat dari sisi fisiknya, dimana dengan berpuasa itu kita nantinya bisa membantu menurunkan berat badan karena memang pengaturan asupan kalorinya yang masuk ke dalam tubuh pada saat orang berpuasa itu. Kemudian belum lagi dengan berpuasa itu manfaat fisik yang lain adalah untuk kesehatan jantung, karena dengan berpuasa itu akan memberikan kesehatan jantung yang luar biasa ya. Jadi baik orang yang nanti punya resiko mengalami gangguan kesehatan jantung maupun orang yang memang sudah mengidap, sudah menyandang penyakit jantung. Begitu juga dengan akan nanti terhindar dari ada namanya penyakit kencing manis atau DM, karena memang dengan berpuasa itu akan membantu menurunkan sensitivitas, meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga nantinya memang kita akan terhindar dari sakit gula, DM, penyakit gula atau kencing manis. Kemudian juga mengurangi peradangan, karena memang dengan berpuasa itu membantu tubuh-tubuh itu mengeluarkan sel yang anti radang, sehingga memang tubuh lebih sehat pada saat kita berpuasa. Jadi untuk Ramadan sendiri ini kan memang puasanya 1 bulan penuh. Jadi mungkin nanti setelah itu bisa kita menjadi latihan kita nanti melanjutkan untuk puasa yang Senin Kamis yang sunnahnya itu, sehingga memang tubuh jadi lebih bugar nantinya, dan insya Allah nantinya lebih sehat, karena memang banyak manfaatnya secara mental, secara psikis juga. Puasa itu ternyata mampu membuat kita lebih fokus dan lebih seimbang. Prinsipnya adalah yang penting asupan yang masuk dan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus seimbang. Jadi benar-benar makanan yang bergizi yang masuk. Jangan, biasanya kan ada kadang-kadang karena ini sebentar nih puasa, sahur hari pertama, berarti di atas meja itu semua yang disediakan adalah bermacam-macam menu ya, sehingga yang masuk adalah makanan yang sangat berat pada saat kita sahur. Akibatnya apa? Ya akibatnya nantinya perut kaget gitu ya, bisa jadi kembung, bisa jadi nyeri ulu hati seperti itu. Padahal sebenarnya jika diatur, justru puasa itu manfaat sehatnya sangat banyak bagi kesehatan tubuh seperti itu. Alhamdulillah. Iya, baik pemirsa Gamal TV, pengantar yang luar biasa disampaikan oleh dua narasumber kita terkait dengan pentingnya sehat di bulan suci Ramadan, bahwa di bulan puasa ini tubuh kita mendetoks ya segala racun dan penyakit yang ada dalam tubuh, sehingga ketika kita berpuasa pastinya segala macam penyakit yang diderita maupun yang akan kita alami bisa diminimalisir, bahkan hilang ketika bulan puasa berlangsung. Baik pemirsa Gamal TV, kita masih akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Ramadan bulan multi pahala. Banyak pesan kebaikan yang mesti kita dapatkan dan kita lakukan. Mari tingkatkan amalia di bulan suci ini.
Saya, Haja Masri bin Syekh Abu Bakar, Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Maluku Utara, beserta keluarga, juga dengan pengurus daerah BKMT seprovinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Product, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV Kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Akegaale Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Haja Rosdiana Turui, SPD Terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru persisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, Papa ini saya ada tes ini. Jadi beliau kaget, oh ada tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah.
Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Ya, kembali lagi masih bersama saya Ibra Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara, dan dengan dua narasumber kita yang sudah menyampaikan pengantar terkait dengan topik menjadi pentingnya sehat di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Nah, Ibu Dokter dan Ibu Haji sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan puasa Ramadan. Mungkin ke Ibu Haji dulu. Ya, kita ketahui bahwa selama bulan Ramadan ini kan kita akan selalu berusaha untuk makan dengan banyak, karena mengkhawatirkan bahwa ketika di bulan puasa nanti di siang hari akan kita lapar, haus, sehingga asupan makanan yang masuk pun semau kita begitu. Nah, bagaimana melihat ini, Bu Haji? Terima kasih Pak pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter ya, bahwa kita makan boleh makan, tetapi kita harus perencanaan ya, kita rencana ya, makan yang sesuai, jangan sampai kelebihan. Memang kita di Maluku Utara, mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan kita tidak ya, bulan puasa pertama itu rupa-rupa di meja, akhirnya kita makan juga campur-campur. Nah, ini bisa mengakibatkan kotoran ulu hati juga sakit, pencernaan juga terganggu ya. Jadi sebaiknya kita buka puasa sesudah kita makan, sebelum makannya kita sudah niat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minum sekedar air putih dulu, itu yang paling utama ya Dok ya. Air putih, baru kita mau makan. Jangan sampai terlalu lebih. Kalau memang kita punya banyak, mari lebih bagus daripada mubazir, kita berbagi di tetangga. Karena di dalam hadis juga dikatakan ya, kalau kita membuat makanan baunya tercium oleh tetangga dan kita tidak kasih, kita dosa. Jadi marilah kita, apalagi kita untuk orang tua melihat anak-anak kita, cara mereka supaya mereka bisa berpuasa lebih rutin ya. Kita lihat, jangan kita paksakan untuk mereka. Dan kalau saya, mari kita berikan motivasi kepada anak-anak kita, karena mereka sudah berpuasa, kita berikan penghargaan kepada mereka, pujian, sehingga memotivasi mereka untuk mau berpuasa dengan benar. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, jangan kita paksakan, dohor dulu. Kalau mereka sudah bisa, memang ada yang anak-anak di bawah 5 tahun bisa sampai malam. Tapi kita nama orang tua kita tidak boleh paksakan ya. Kadang tidak mari tega ya. Tidak tega. Jadi kalau mereka sudah bilang bisa, yang penting malamnya itu waktu sahur, jangan terlalu cepat. Kalau boleh sebelum subuh itu kan imsak, sebelum batas imsak itu kita sudah kasih makan mereka makanan yang betul-betul tahan, padat ya, sehingga mereka bisa daya tahan itu sampai maghrib juga masih bisa ya. Terus kalau mereka kadang mungkin ngantuk tak bisa makan, berikan susu, vitamin supaya mereka kuat dan anak-anak bisa berpuasa dengan baik. Kan metabolisme anak-anak kan beda dengan kita orang dewasa. Jadi mari kita persiapkan mereka sehingga mereka ke depan bisa puasa, karena memang itu perintah dan wajib berpuasa. Itu mungkin. Terima kasih.
Iya. Oke, Bu Dr. Wirda, ini terkait dengan puasa yang dikatakan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis, kenapa Ibrahim? Bagaimana definisi manis yang dimaksud di sini menurut kesehatan? Baik Pak Ibra, terima kasih. Benar sekali memang ada berbukalah dengan yang manis-manis, termasuk melihat saya dan Ibu Haja juga itu boleh ya. Ini yang manis-manis. Jadi memang alangkah baiknya berbuka puasa itu dengan manis-manis. Yang disarankan dari segi kesehatan itu adalah sebutir kurma, yang ringan dulu. Sebutir kurma, kemudian yang ringan dulu sebutir kurma. Bisa misalnya kalau tidak mendapatkan kurma, boleh dengan buah, boleh dengan buah-buahan misalnya semangka ya seperti itu. Kemudian dilanjut dengan air putih. Ya, dianjurkan sebenarnya jangan air es. Baiknya air hangat dulu atau air yang biasa, kemudian nanti bisa selanjutnya sholat maghrib baru kemudian bisa ya. Ini kalau kita biasanya ya, kalau berbuka itu langsung yang berat, jadi nanti ditakutkan. Kita mau tarawih juga nanti akhirnya berat. Perut jadi kembung, cepat mengantuk. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi sebutir kurma bisa. Nah itu kemudian kadang-kadang kalau yang terlalu banyak manis itu akan menyebabkan kita mudah haus nantinya. Sehingga pada saat sahur itu memang dianjurkan adalah jangan terlalu banyak yang manis-manis. Jadi karena dia akan membuat kita cepat haus. Kemudian yang akan dicegah adalah jangan sampai kita dehidrasi pada saat kita menjalani puasa. Sehingga ada rumus namanya 2-2-4 dalam mengkonsumsi air putih. 2 gelas pada saat sahur, ya, kemudian 2 gelas setelah kita berbuka, kemudian nanti 4 gelas itu pada saat kita setelah makan. Nah, bagaimana mengatur 4 gelasnya? Jadi 8. Iya, jadi 8 sama juga waktu tidak berpuasa kan satu hari kita kan memang harus konsumsi air putih 6 sampai 8 gelas minimal itu kan. Jadi 2 liter. Nah, 4 gelasnya ini akan pasti bingung. Aduh, sekaligus 4 saya tidak mungkin gitu kan. Nah, bisa pada saat habis makan, kemudian tarawih ya, sebelum tidur ya, itu bisa. Sahur bisa. satu. Sahur ya, seperti itu. Jadi itu nanti membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh pada saat kita menjalani ibadah puasa. Jadi memang ya harus yang menyehatkan. Kemudian sahur boleh tidak makan yang lebih berat, bisa makan nasi, kemudian ada proteinnya, daging, ikan, kemudian ayam, sayur-sayuran, kemudian buah yang baik apa? Pisang, karena kan pisang banyak elektrolitnya, apel itu bisa tuh. Jadi nanti itu yang membantu menjaga ada keseimbangannya. Iya, ada keseimbangan, tubuh lebih bugar dan lebih sehat seperti itu. Baik, pemirsa Gamalama TV, sudah kita dengarkan penjelasan yang luar biasa terkait dengan pentingnya puasa di bulan Ramadan. Saya masih akan kembali di Selamat Pagi Maluku Utara. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan. Mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Teresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siam. Ramadan bulan multi pahala. Banyak pesan kebaikan yang mesti kita dapatkan dan kita lakukan. Mari tingkatkan amalia di bulan suci ini. Saya Haja Masri bin Syekh Abu Bakar, Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Maluku Utara, beserta keluarga juga dengan pengurus daerah BKMT seprovinsi Maluku Utara mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti bisa. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Mempekerjakan tenaga kerja 4 hingga 10 orang. Alhamdulillah dengan tenaga 10 orang. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih, pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu. Bintang Kejora TV kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Lokal Product, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita.
Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan, mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Indonesia pasti bisa. Kembali untuk Anda pemirsa Gamalama TV di program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik pentingnya sehat selama bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Masih bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara dan Ibu Dr. Wirda Albar dari Dinas Kesehatan Kota Ternate. Dan di segmen ini masih terkait dengan pentingnya sehat, mungkin ke Ibu Haji nih. Bagaimana Ibu Haji melihat orang yang selama berpuasa mungkin terkadang saat sahur mereka lupa makan sahur, tapi pada saat sebelum tidur mungkin mereka sudah sempat minum air putih, tapi ketika berpuasa apakah bisa pengaruh kepada mereka nih? Terima kasih Pak Ib. Pemirsa Gamalama TV, alhamdulillah kita masih lanjutkan ya. Sebenarnya sahur itu tuh penuh berkah. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makan yang berkah itu makan juga pada waktu sahur. Jadi jangan kita tinggalkan sahur ya, supaya kita mendapat keberkahan itu lengkap di bulan Ramadan. Ya, jadi bagi orang yang tidak sahur juga sebenarnya tidak masalah. Yang paling bahaya itu kalau tidak niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu harus niat. Kalau kita tidak niat, kita puasa tidak sah. Jadi kalau boleh kalau misalnya ada yang mungkin ngantuk ya, mau bangun sahur susah, nggak apa-apa. Kalau memang dia makan sebelum tidur, langsung dia sudah niat ya, sudah niat dulu makan yang banyak sekali untuk kekuatan ya, supaya bisa tahan. Tidak masalah jadi sahur, tapi Rasulullah anjurkan biar bangun sahur cuma seteguk air saja. Itu kita menghormati bulan Ramadan juga ya. Berkah puasa. Apalagi kita ada sempat makan, apalagi kalau istri-istri yang layani suami ya, bikin suami punya makanan sahur, itu nilai pahalanya besar sekali, karena di bulan Ramadan ini Allah lipatkan gandakan pahala. Jadi kalau boleh pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, saya dan kita semua, mari kita upayakan tetap bangun sahur. Walaupun sebenarnya tidak sahur, puasa tidak batal, tapi itu mencari keberkahan di bulan Ramadan tuh waktu sahur itu. Jadi marilah kita tetap bangun sahur. Kalau takut tidak kaget nanti, kalau boleh waktu tidurnya diatur ya, dokter. Ada sudah pulang tarawih, sudah ngaji sedikit istirahat, tidur yang cepat supaya bisa bangun sahur, kan bisa diatur. Jadi sebenarnya sahur bisa bangun dari lahir kan, iya. Kalau kita tidur cepat kan kita juga perlu istirahat ya dokter. Tubuh ini juga perlu istirahat. Kan kita tidak mungkin mau
mau salat terus satu hari, Iya, tuh, betul. mau puasa mau makan terus, Iya. makan satu hari terus. Karena ada istilah, ada kiasan yang itu juga merupakan hadis. Berlomba-lomba untuk dunia seakan-akan kita mau hidup selamanya di Iya, dunia, dunia. dan berlomba-lomba untuk akhirat seakan-akan besok kita mau kembali kepada Allah. Apa yang kita mau bekal, yang kita mau bawa, yaitu paling kita punya hablum minallah, hablum minannas, dan ihsan, rukun ihsan, kebaikan-kebaikan yang harus kita jaga. Itu mungkin sebentar, terima kasih. Iya, betul. Menarik sekali pemirsa Gamalama TV. Mungkin saya ke Ibu Dokter nih terkait dengan aktivitas fisik nih. Iya. Biasanya kalau orang berpuasa itu di waktu pagi sampai sore hari itu mereka bermalas-malasan. Karena berpikir bahwa dengan berpuasa ini kan tenaga kita menurun dan seterusnya. Nah, iya. Bagaimana menurut Ibu Dokter terkait dengan aktivitas fisik yang baik dilakukan selama bulan Ramadan, seperti olahraga dan seterusnya? Terima kasih Pak Ibra. Jadi sebenarnya selama bulan suci Ramadan itu aktivitas fisik, olahraga ringan itu baiknya, alangkah baiknya tetap dilaksanakan. Karena tujuannya untuk apa? Agar tubuh kita itu semakin fit, semakin bugar. Hanya saja mungkin dibatasi olahraganya itu alangkah baiknya ya yang ringan-ringan saja. Mau yoga boleh? Iya boleh yoganya ya mungkin 10 menit. Kemudian mau jogging boleh? Boleh jogging ya kemungkinan hanya 10 menit. Jalan kaki biasa yang ringan boleh? Boleh. Kan biasanya kalau kita tidak berpuasa, kita dianjurkan kalau bisa jalan kaki cepat atau jalan kaki biasa itu 30 sampai 45 menit. Nah, kalau kita berpuasa baiknya 10 menit ya agar tubuh memang tetap bugar. Kemudian tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Karena memang tetap agar aktivitas fisik itu membantu sebenarnya membuat tubuh lebih bugar, lebih fit. Orang tergampang suak sebenarnya kalau kita melakukan aktivitas fisik seperti itu. Yang penting sesuai dengan kemampuan tubuh. Kemudian sama yang tadi Ibu Haji sampaikan, istirahat yang cukup. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau di hari kan memang karena kita punya jam waktu tidur berubah karena kita harus bangun sahur ya. Jadi biasanya ada anjuran kalau untuk dewasa itu baiknya jam waktu tidurnya itu 6 jam. Kan memang kita minimal waktu tidur yang baik itu adalah 6 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau orang dewasa itu 6 jam. Jadi berarti sudah mulai menghitung habis tarawih jam 10 itu saya harus masuk tidur. Karena apalagi ibu-ibu yang harus membangun sahur, memasak ya di jam 3 kan jadi hitungnya oh ya berarti cukup 6 jam. Untuk anak-anak baiknya 7 jam. Jadi waktu istirahatnya harus 7 jam. Kenapa? Karena istirahat yang cukup itu membantu tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang sudah digunakan untuk kita aktivitas fisik. Dan tadi Ibu Haji juga bilang, bagaimana dengan sahur? Apakah penting ya? Nah, sebenarnya kan memang ada berkahnya dan itu memang penting juga untuk kesehatan. Kenapa? Karena sahur itu sebagai cadangan energi nantinya pada saat kita menjalani ibadah puasa seperti itu. Jadi sebenarnya semua yang sudah diatur ya itu sebenarnya memang memberi manfaat kesehatan bagi tubuh. Jadi memang sebenarnya puasa Ramadan itu menjadi adopsi saat ini yang lagi viral tuh intermittent fasting. Ya, intermittent fasting ya. Itu adalah adopsi dari puasa. Tapi kalau intermittent fasting itu kan mau membolehkan minum air putih. Nah, ternyata ada manfaatnya memang yang didapatkan oleh orang yang menjalankan intermittent fasting. Jadi gula darahnya terkontrol bagi penyandang DM, hipertensinya terkontrol bagi penyandang hipertensi ya tuh. Karena jadi ternyata itu adopsi dari menjalani ibadah puasa. Itu semua apa yang sudah ada di Al-Quran itu sudah diatur. Itu semua sudah. Cuma tinggal kita manusia ini kita pelajari dan kita laksanakan untuk kita sendiri sebagai bekal tadi di akhirat nanti. Iya, pemirsa Gamalama TV, semakin menarik perbincangan kita di Selamat Pagi Maluku Utara, bahwa dengan beristirahat cukup maka akan memperbaiki atau meregenerasi sel-sel dalam diri kita, dalam tubuh kita agar selalu terjaga kesehatannya, dan segala bentuk diet yang disampaikan oleh Bu Dokter itu ternyata sudah menjadi bagian dari puasa kita di bulan suci Ramadan. Anjuran dari Islam ternyata memang sangat penting dan mempengaruhi kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, kita masih akan kembali di segmen selanjutnya di program Selamat Pagi Maluku Utara, masih dengan topik pentingnya puasa di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Haja Rosdiana Turui, SPD Terkait MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum AKGALE Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Khurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minannas salah satunya. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan, mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ternama begitu. Muncul kita tahun 78 itu baru pesisir. Makan juga masih Senin Kamis. Itu di era saya ya. Kalau sekarang ini kan berlimpah. Umur 3 tahun, kebetulan almarhum bapak itu kerja di Loloda. Pada saat tes beliau tertahu, cuma mama di rumah. Nah begitu beliau balik, saya langsung bilang, "Papa, ini saya ada tes ini." Jadi beliau kaget, "Wah, ada tes ya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Nurjana, owner dari Serba Usaha Ternate Local Product, founder dari Mayana Ecoprint, bersama keluarga besar Mayana Ecoprint mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah Ramadan ini menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Tresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan.
Berbagi kebahagiaan jelang Ramadan, PLN gelar beragam aksi sosial. Dukung ibadah Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Jelang Ramadan, PLN UP3 Ternate sukses lakukan pasang baru daya 345.000 volt ampere di Stadion Gelora Kiraha. Antisipasi lonjakan beban Ramadan, PLN gencarkan pemeliharaan jaringan di Jayapura. Sambut bulan Ramadan, PLN UIP MPA gelar simulasi tanggap darurat dan penggunaan proteksi kebakaran. PLN pastikan pasokan listrik di Jayapura tetap stabil selama bulan Ramadan. Pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara bertahap. PLN bangga dan setia bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gamalama TV, kembali bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, masih dengan Ibu Haja Masni BSA dan juga Ibu Dr. Wirda Albar. Dan mungkin di segmen terakhir ini saya tanyakan ke Ibu Haji dulu, terkadang nih Bu Haji, orang berpuasa ini mereka berpikir karena waktunya kita mengurangi aktivitas, jadi mereka di siang hari itu kerjaannya cuma tidur terus sampai mendekati berbuka baru mereka bangun. Bagaimana melihat hal ini Bu Haji? Oh iya, Iib dan pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, tidur itu juga ibadah, ya, ibadah. Boleh tidur, tetapi jangan tidur sampai seharian lagi, sampai lupa salat, langsung mau buka puasa berbangun. Itu tuh ketemu dosa tambah ya. Jadi marilah kita tidur sebagai istirahat untuk mendiamkan getempun tubuh untuk istirahat ya. Jadi jangan sampai tidur seharian karena tidur juga ibadah. Tetapi bagaimana kita mengatur jadwal kita waktu sehingga kita juga dapat tidur sedikit, dapat tetap bisa ibadah dengan lengkap ya. Terus bagaimana, ada yang biasa tanya juga untuk saya, bagaimana kalau ketemu seorang guru misalnya ya, kemarin itu ada yang tanya ke saya, bekerja sedangkan kadang karena anak-anak punya godaan, anak-anak murid kan tidak sabar. Padahal di sini puasa menyuruh kita supaya sabar. Saya bilang kalau memang kita surasa anak-anak banyak, di rumah pun demikian ya, di rumah ketemu anak-anak godaan banyak. Biasa kan sebenarnya setan tuh diikat, diikat tuh, dibelenggu. Tetapi begitulah, godaan tuh pasti ada. Kesabaran kita mau sampai di mana. Jadi sebaiknya kita orang atur waktu. Jadi manage waktu tuh yang betul. Mulai dari kalau kita bangun sahur, ini kan hari ini pertama ya, misalnya puasa pertama, sudah sahur jam sekian, kita bangun, kita tunggukan, jangan tidur dulu. Karena kalau orang sudah sahur tidur, Rasulullah SAW tidur tidak pernah waktu sahur. Beliau tunggu subuh, salat subuh. Jadi habis sahur tunggu salat subuh, kan sebelum itu kan sudah salat lail ya. Salat subuh habis, beliau salat subuh juga jangan langsung tidur. Kita cari kegiatan apa-apa yang bisa fisika. Tadi Bu Dokter bilang berjalan pagi, kita cari suar lah. Nanti kalau sedikit jam 10 boleh tidur, mau tidur silakan. Apalagi ketemu ibu-ibu kan masaknya biasa tuh dohor. Saya di rumah kebiasa bulan puasa masak itu waktu dohor ya, baru masak. Jadi waktu masih pagi itu masih banyak kan, kita punya kesempatan masih banyak. Jadi mari kita kalau kesempatan bisa untuk baca Al-Quran, karena ini bulan sahur Ramadan, Sahrul Quran juga ya, dimana diturunnya Al-Quran ya pada 17 Ramadan ya. Jadi kita orang lebih baik berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan.
baca Quran. Kalau ada rezeki kita tetap bersedekah. Kalau mau beli makanan buka, saya sendiri bingung kalau mau pilih Fala Jawa, mau lihat beli, bingung. Lebih baik beli di satu tempat saja loh, supaya kalau niat beli banyak boleh. Tetapi kita sedekahkan untuk yang tetangga bagi, karena itu apalagi kalau kita ada masa kolak, orang cium di sebelah cium ini pakai pendak nih sadap nih, iya pembelian lah misalnya, kolak amo ini amo sekarang hanya lagi kolak amo, orang tetangga cium dan terkasih dan dosa. Jadi kalau boleh bikin banyak boleh, tapi bukan untuk keturun makan semua. Kita berbagi juga untuk tetangga. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi luar biasa pahalanya yang berlipat ganda ya di bulan puasa ini. Mungkin ke Ibu Dokter yang terakhir nih, terkait dengan kita biasanya di bulan Ramadan itu terlihat ketika berpuasa dengan penuh, biasanya kita terlihat sehat, kuat dan memiliki energi yang baru gitu. Karena tadi gaya hidup sehat yang sudah dipertahankan selama sebulan. Tapi ketika masuk bulan Syawal, Idul Fitri dan seterusnya di hari-hari awal itu terlihat ada beberapa orang juga yang mengalami drop atau mungkin fisiknya lemah. Ini kira-kira faktornya apa nih? Baik, terima kasih Pak Ibra. Jadi benar-benar ya orang merayakan kemenangan ya di hari Idul Fitri dengan cara ya makan yang begitu banyak biasanya. Jadi biasanya kalau yang sudah mengatur, berkomitmen mengatur pola makannya, kan sebenarnya kalau kita berpuasa pola makan kita itu seperti kita makan sehari-hari saja sebenarnya, bisa itu dilanjutkan. Nah, tapi kadang-kadang biasanya pada saat setelah Ramadan, pada saat kita memasuki Syawal, itu biasanya pasti ada drop, terutama nih bagi yang penyandang DM dan hipertensi. Sehingga biasanya ada anjuran bagi penyandang DM dan hipertensi, alangkah baiknya memang dia harus mengkonsultasikan penyakitnya ke dokter, karena ada beberapa kondisi yang memang tidak membolehkan seseorang yang menderita diabetes, menyandang diabetes itu tidak boleh berpuasa. Tuh, jadi misalnya seseorang dengan DM yang gula darahnya di atas 200 ya, 300 ke atas, dia itu harus berkonsultasi dengan dokter, karena dikhawatirkan apa, gula darahnya yang drop justru nanti bisa ya berbahaya. Itu yang pertama, hipoglikemi, dia mengalami hipoglikemi, ataukah dia juga justru mengalami hiperglikemi, gula darahnya meningkat di atas normal atau turun di bawah normal ya, karena memang proses dari metabolis dari insulinnya itu sendiri. Nah, kalau yang lain itu ya biasanya karena mungkin lapar mata. Jadi makan, kan memang sajian yang di Syawal itu adalah lebih banyak daging ya. Jadi akhirnya mungkin ada keluhan kolesterol naik ya. Padahal sebenarnya kalau dibatasi, insya Allah tidak akan menyebabkan kolesterol meningkat, asam urat meningkat. Karena bikin buku-buku dan kaki sakit. Gitu. Seperti itu Pak Ibra. Nah, mungkin tips dan trik apa yang bisa dilakukan oleh pemirsa Gamalaman TV ketika menghadapi bulan Ramadan? Jadi tips sehat, puasa sehat itu ya paling penting adalah cukupi kebutuhan cairan. Jadi cukupi kebutuhan cairan, karena yang kita khawatirkan seseorang yang berpuasa itu mengalami dehidrasi. Jadi kebutuhan cairan yang tadi saya bilang rumus 224, karena kita cukupi 6-8 gelas. Jadi 224, kemudian tetap makan sahur. Ya, makan sahur dengan makanan yang sesuai yang nilai gizinya seimbang. Ya, kemudian pada saat berbuka puasa kita memulai dengan buka puasa dengan makanan yang ringan dulu, baru kemudian makan malam. Jangan dengan makan berat, karena nantinya itu akan terjadi gangguan pencernaan. Kemudian jangan lupa istirahat cukup, dan jangan lupa tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasanya. Ya, olahraga ringan 10 menit lah, seperti itu dari saya. Mungkin dari Bu Haji sebagai penutup, closing statementnya seperti apa Bu Haji? Terima kasih Pak Yud dan pemirsa Gamalaman TV. Alhamdulillah kita sudah di akhir ya. Ya, marilah yang pertama yang saya ingin sarankan juga untuk diri saya dan kita semua, bahwa kita memasuki bulan Ramadan ini dengan niat ikhlas karena Allah. Karena apa yang kita laksanakan, karena kita yakin bahwa itu kewajiban kita diberikan kehidupan ini untuk mengabdi kepada Allah ya, mengabdi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan benar, salah satunya puasa, dan meninggalkan larangan-larangan.
larangan-larangan di puasa ini kan juga banyak. Tak boleh orang kumpul suami istri, tak boleh makan dan lain-lain. Nah, ini yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu kita laksanakan. Mari saya pesankan juga untuk saya dan kita semua, untuk keluarga. Mari kita jaga anak-anak kita dan berikan motivasi kepada mereka. Itu saya bilang tadi, penghargaan kalau mereka bisa puasa dengan benar ya, sebagai motivasi untuk mereka ke depan, mereka berpuasa dengan baik. Terus berikan kalau boleh kita larang kepada mereka, kalau boleh tidak puasa, tidak boleh makan di muka orang puasa. Ya, kita harus menghargai orang yang berpuasa dan menghargai bulan Ramadan itu sendiri. Ya, kenapa kan kadang kita lihat pagi-pagi orang jualan, itu sebenarnya jangan terjadi demikian ya. Kalau boleh mungkin masyarakat ya, kita jangan sampai demikian. Mari itu mengundang orang yang ada berpuasa, bisa saja lewat lihat ada jual nasi kuning, nasi ini orang mau beli makan. Nah, jadi sebaiknya nanti sudah sore baru jualan, karena itu orang siap untuk buka puasa nanti dan lain-lain ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat, kita kekuatan lahir batin, kita bisa ibadah Ramadan lebih baik. Tapi sesudah Ramadan ini, mari jangan kadang-kadang di Ramadan ini kita ibadah yang baik semua, sesudah Ramadan hilang. Padahal hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik juga dari hari yang lalu ya. Jadi kita punya statement kehidupan juga harus berubah, supaya kalau boleh ini bulan Ramadan ini bulan memberikan motivasi kita 11 bulan ke depan kita juga lebih baik. Lebih baik. Jangan kita berkurang, berarti kita rugi. Di Ramadan kita sudah ibadah lengkap semua ya. Padahal kita rugi karena 11 bulan itu kita kembali kepada yang lain. Jangan ya, mari kita tetap lurus. Tetap jaga komitmen ya, komitmen untuk tetap ibadah sempurna bulan Ramadan ini, dan 11 bulan nanti harus lebih baik. Itu mungkin. Terima kasih. Amin. Kalau dari Ibu Dokter sendiri yang terakhir, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Dari saya, mudah-mudahan pemirsa Gamalama TV bisa lebih sehat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan, dan tetap berkomitmen untuk menjaga pola makan yang sehat selama bulan suci Ramadan, dan juga mungkin bisa dipertahankan komitmennya selama setelah bulan suci Ramadan, terutama pada saat Lebaran nantinya. Manusiawi kalau kita melihat banyak makanan di atas meja dan menginginkannya, tapi bagaimana caranya kita mampu menahan diri agar mengkonsumsi makanan, kue-kue yang manis itu dalam batas yang normal. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa Gamalama TV, tidak terasa kita sudah di penghujung program Selamat Pagi Maluku Utara. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh pada bincang-bincang kita di kesempatan kali ini dengan topik pentingnya sehat di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Akhirnya saya Ibrahim Hamzah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan ragam budaya Maluku Utara, negeri tercinta. Dari Ternate kami menyapa dengan program acara untuk semua, sebagai stasiun TV lokal pertama di Maluku Utara. Kami bersama menjadi bagian dalam perjalanan Majulah Gamalama TV.